Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kamu lagi cari HP yang tidak terlalu mahal tapi sudah serba bisa, mungkin HP yang satu ini cocok buat kamu. Ini adalah Redmi 10C, produk terbaru dari Xiaomi untuk segmen harga 1-2 juta. Dan di video kali ini kita akan membahas lengkap HP ini. Kira-kira bakal sebagus dan semenarik apa? Dari segi desain, kalau menurut saya sih standar saja. Tidak terlalu banyak perbedaan dengan Redmi 9C pendahulunya. Untuk covernya menggunakan bahan polikarbonat dengan finishing yang doff, jadi tidak berasa licin. Di sini untuk bagian belakang terlihat simpel, hanya ada framing kamera kotak dan satu buah sensor sidik jari. Dan untuk keseluruhan bodinya di sini sudah berasa solid dan kokoh dengan ketebalan yang cukup tipis, hanya 8,3 mm. Jadi berasa kompak saat digenggam menggunakan satu tangan. Mungkin yang perlu kamu perhatikan hanya letak jack audionya saja yang ada di bagian atas sebelah kiri. Jadi agak sedikit kurang PW saat digunakan untuk main game sambil dicolok earphone. Untuk tampak depan atau layar, Redmi 10C masih menggunakan konsep layar jadul water drop screen dengan ukuran layar sebesar 6,71 inch, resolusi SD+, 720x1600 pixel. Dan untuk panel layarnya menggunakan panel IPS LCD dengan refresh rate hanya 60 Hz. Kalau untuk urusan layar menurut saya sih standar saja, sama seperti HP 1 jutaan pada umumnya. Mulai dari konsep, resolusi sampai saturasi warna yang dihasilkan. Tapi yang jelas digunakan untuk kebutuhan nonton atau main game sudah berasa nyaman. Untuk respons tuhnya juga sudah cukup responsif. Saya tidak menemui kendala yang berarti saat pengujian. Lalu untuk spesifikasinya, unit yang saya punya dibekali dengan kapasitas 4/64 GB dan masih bisa ditambah dengan micro SD jika memorinya kurang besar. Untuk kapasitas RAM-nya di sini juga sudah didukung dengan fitur RAM expansion hingga maksimal 1 GB. Jadi sudah cukup lumayan pastinya. Lalu untuk chipsetnya, Redmi 10C dibekali dengan chipset Snapdragon 680 octa-core 1,9 GHz yang berfabrikasi hanya 6 nanometer dengan GPU support Adreno 610 yang ternyata di sini sudah lumayan powerful. Untuk skor Geekbench-nya mampu menghasilkan angka 375 untuk single core-nya dan 1587 untuk angka multi-core-nya. Sedangkan untuk skor Antutu mampu menghasilkan skor 219 ribuan dengan skor CPU di angka 85 ribuan dan skor GPU di angka 38 ribuan. Untuk kelas 1-2 juta menurut saya skor yang dihasilkan sudah cukup lumayan tinggi dibandingkan dengan para kompetitornya. Lalu untuk urusan persensoran sayangnya di sini kurang lengkap karena banyak sensor penting yang tidak ada seperti sensor magnet dan giroskop. Alhasil, HP ini tidak bisa digunakan sebagai kompas atau hanya sekedar untuk mencari arah kiblat karena tidak adanya sensor magnet. Sama satu lagi, untuk main game yang butuh sensor giro juga bakal kurang memuaskan. Untuk urusan performanya, dari apa yang saya rasakan sudah cukup memuaskan untuk digunakan berbagai kebutuhan sehari-hari. Mulai dari komunikasi, scrolling sosmed, nonton film, hingga main game santai. Digunakan buat main Mobile Legends, HP ini sudah mampu menjalankan game dengan baik dan lancar di settingan grafik hingga ultra dan frame rate hingga high. Tapi kalau boleh saran, settingan terbaik ada di high menurut saya karena berasa lebih enteng atau ringan. Di sini untuk gameplaynya sudah cukup playable, baik 1 lawan 1 atau lagi war rame-rame. Sedikit frame drop atau delay tentu masih ada, tapi masih dalam kategori wajar. Sedangkan kalau digunakan buat main game yang lebih berat sekelas PUBG Mobile sebenarnya juga sudah berasa lancar dengan settingan grafik smooth high dan bisa mentok sampai balance medium. Tapi yang sangat disayangkan untuk sensor giroskop di sini tidak ada, jadi mengurangi kenikmatan saat gameplay. Apalagi buat kamu yang biasa pakai sensor giro, bakal butuh waktu untuk penyesuaian. Kalau suhu dari HP-nya sendiri tergolong adem, paling hanya hangat saja, tidak sampai panas banget. Yang penting kuncinya jaringan juga harus bagus dan stabil. Buat kamu yang butuh game turbo atau mode game di Redmi 10C juga sudah ada. Lalu untuk daya tahan baterai, Redmi 10C sudah dibekali dengan baterai sebesar 5000 mAh dengan kecepatan isi daya fast charging hingga 18 Watt. Tapi yang harus kamu ingat untuk adapter bawaan dari dalam box hanya berkecepatan 10 Watt. Jadi kamu harus beli adapter lagi kalau mau dapat kecepatan fast charging.
Di sini saya isi menggunakan adapter bawaan sangat lama dan memakan waktu. Charging selama 15 menit hanya terisi sekitar 7%. Charging selama 30 menit terisi 13%. Lalu charging selama 2 jam 30 menit hanya terisi sekitar 54%. Dan yang jelas di sini butuh waktu 3 jam lebih, bahkan hampir 4 jam untuk isi daya dari 15 sampai 100% dengan kondisi data off. Tapi kalau kita menggunakan adapter 18 watt bisa lebih cepat, butuh waktu tidak sampai 3 jam untuk isi daya sampai penuh. Lalu untuk daya tahannya di sini sudah tergolong awet menurut saya. Digunakan buat nonton YouTube selama 50 menit dengan jaringan WiFi only hanya berkurang 4%. Buat main Mobile Legends selama 34 menit berkurang 6%. Dan buat main PUBG Mobile selama 30 menit berkurang sekitar 4%. Ya, dengan intens penggunaan yang wajar, menurut saya baterainya ini sudah bisa diandalkan untuk penggunaan selama seharian. Lanjut untuk urusan sistem atau UI, Redmi 10C berjalan di Android 11, basis MIUI 13. Yang dimana kalau untuk tampilan UI saya rasa tidak usah diragukan lagi. Karena HP ini memiliki tampilan yang sangat kekinian dan menarik di kelas harganya. Mulai dari tampilan menu, pusat kontrol, aplikasi di latar belakang, dan masih banyak lagi. Pilihan tampilan seperti tema, wallpaper, sampai font juga banyak ada di aplikasi tema bawaan. Untuk fitur yang disediakan juga sudah banyak, seperti ketuk 2 kali untuk on off, split screen, screenshot 3 jari, screen mirroring, rekam layar, dan masih banyak lagi. Buat kamu yang butuh folder aman, di sini juga sudah ada. Mungkin yang perlu diperhatikan, terkadang ada beberapa bug selama penggunaan. Dan untuk poin yang terakhir, aku mau share dari sektor kameranya yang sudah dibekali dengan 50 megapiksel kamera utama dan 2 megapiksel kamera bokeh. Untuk kamera selfie-nya kita harus puas dengan kamera sebesar 5 megapiksel. Lalu untuk fitur kamera yang ditawarkan di sini lumayan banyak. Selain foto dan video, masih ada foto mode profesional dan foto potret atau bokeh. Lalu di bagian lainnya masih ada foto mode malam, foto 50 megapiksel, video pendek, gerak lambat, dan selang waktu. Di sini yang harus kamu ingat, untuk perekaman videonya, HP ini belum dilengkapi dengan ultra stabil video. Untuk hasil kamera belakang, di sini sudah lumayan bagus menurut saya. Apalagi jika kita ambil fotonya di kondisi cahaya yang cukup, maka gambarnya akan terlihat lebih detail dan tajam. Lalu untuk saturasi warnanya, Redmi 10C tidak menawarkan hasil foto dengan saturasi warna yang ngejreng, tapi lebih ke hasil gambar yang real atau natural, seperti HP Xiaomi kebanyakan. Untuk foto menggunakan mode malam di sini tidak banyak perbedaan dengan foto menggunakan mode auto. Sedangkan untuk hasil kamera selfie-nya di sini terlihat standar saja menurut saya dan bisa dipastikan kurang cocok buat kamu yang doyan selfie karena resolusi yang digunakan hanya 5 megapiksel. Jadi untuk saturasi warnanya kurang dapat menurut saya. Dan yang terakhir ini adalah hasil kameranya saat digunakan untuk video call via WhatsApp. Silahkan kamu bisa nilai kira-kira cukup oke atau tidak. Untuk kondisinya ini ada di indoor dengan kondisi cahaya yang lebih dari cukup. Ini adalah contoh perekaman kamera depan menggunakan Xiaomi Redmi 10C. Dan yang di sebelah kanan itu contoh untuk perekaman kamera belakangnya. Untuk kondisinya ini ada di outdoor dengan kondisi cahaya yang lebih dari cukup. Karena untuk cahaya matahari ada di sana. Dan di sini untuk perekaman videonya baik kamera belakang maupun kamera depan sama-sama bisa sampai ukuran 1080 di 30 frame per second. Oke, silahkan kamu nilai untuk saturasi warnanya, kualitas suara, dan tingkat kestabilan videonya. Dari semua poin yang sudah kita bahas, menurut saya Redmi 10C sudah cukup menarik di kelas harganya. Walaupun memang ada beberapa poin yang harus kamu perhatikan, seperti sensor yang kurang lengkap dan kamera selfie yang kurang besar. Tapi untuk selebihnya sudah oke menurut saya. Bodinya kompak, spesifikasi lumayan, dan performa yang lancar. Bisa dijadikan opsi buat kamu yang lagi cari HP tidak terlalu mahal, tapi sudah bisa diandalkan untuk berbagai kebutuhan. Dan mungkin sekian dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih banyak buat yang sudah nonton videonya sampai akhir. Semoga videonya gampang dan mudah dipahami. Dan yang paling penting, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like dan komen videonya. Jangan lupa juga subscribe channel sesuai harga. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.